Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada guru pembimbing kami, Guru Ekonomi Ibu Esi Solihati, dan juga kepada seluruh teman-teman kami, dan tak lupa kepada penonton yang akan menyaksikan video presentasi kami. Presentasi kami ini akan membahas mengenai analisis laporan keuangan perusahaan ruang guru. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sela Lesya Mahesa yang akan ditemani oleh teman-teman saya Elvan Ferdiansyah, Indi Fitriani, dan juga Jahira Nurul Hanifah. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pendahuluan 1. Latar belakang. Laporan keuangan merupakan pelaporan dari peristiwa-peristiwa keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Di dalam penyusunan, laporan keuangan sendiri memiliki beberapa jenis laporan keuangan yang memiliki kegunaan dan format yang berbeda-beda. Pada dasarnya, laporan keuangan sendiri memiliki beberapa bentuk atau format yang berbeda, namun saling bersangkutan antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Elvan, laporan keuangan sendiri memiliki arti yang berbeda-beda, namun terdapat inti atau kesimpulan dari laporan keuangan itu sendiri, yaitu sebuah laporan yang mencatat transaksi-transaksi yang ada pada sebuah perusahaan, organisasi, maupun instansi lainnya. Dalam laporan, ada hal-hal yang perlu diketahui seperti tujuan, jenis-jenis, komponen laporan keuangan, serta pihak-pihak yang berkepentingan. Baik, selanjutnya mengenai batasan masalah. Yang pertama, periode penelitian pada perusahaan sektor pendidikan, yaitu bimbel online, selama tahun 2019 sampai 2020. Yang kedua, penulis hanya membatasi penelitian laporan keuangan untuk pihak eksternal perusahaan, yaitu kreditor. Yang ketiga, penelitian dilakukan pada perusahaan sektor pendidikan, yaitu perusahaan ruang guru. Baik, berlanjut pada yang ketiga, yaitu rumusan masalah. Untuk rumusan masalah, yaitu yang pertama, kita akan mengetahui pengertian dari laporan keuangan dan bagaimana tujuan laporan keuangan, serta siapa saja pihak yang berkepentingan mengenai laporan keuangan. Baik, berlanjut pada bagian keempat, yaitu tujuan penulisan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian dari laporan keuangan, yang kedua untuk mengetahui tujuan laporan keuangan, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pihak-pihak yang berkepentingan mengenai laporan keuangan. 5. Manfaat penulisan makalah. Terdiri dari 1. Makalah laporan keuangan ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi semua pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. 2. Maka laporan keuangan ini dapat dijadikan sebagai acuan atau pertimbangan bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan dalam melakukan berbagai kegiatan ke depannya. Kita lanjut pada landasan teori. Yang pertama, pengertian laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan merupakan laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Laporan keuangan ini dibuat untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu perusahaan. Biasanya, laporan ini dibuat dalam periode tertentu tergantung dari kebijakan perusahaannya sendiri. Selain itu, laporan keuangan ini harus dibuat dengan tepat, teliti, detail, dan dipertanggungjawabkan sebagai evaluasi untuk perkembangan perusahaan ke depannya. Sebelumnya sudah dibahas mengenai apa itu laporan keuangan, selanjutnya kita bahas mengenai tujuan dari laporan keuangan itu.
Nah, menurut standar akuntansi keuangan, tujuan pelaporan keuangan adalah yang pertama untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Meski demikian, laporan keuangan itu tidak selalu menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua adalah untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau sebagai pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Baik, seperti yang telah Sela Laisha jelaskan mengenai tujuan laporan keuangan, poin yang ketiga yaitu tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang keempat yaitu untuk memberikan informasi tentang bagaimana suatu organisasi mengadakan dan menggunakan berbagai sumber daya. Dan yang kelima yaitu memberikan informasi kepada pemegang saham dan publik pada umumnya jika perusahaan yang terdaftar tentang berbagai aspek organisasi. Begitulah beberapa tujuan dari laporan keuangan. 3. Pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain yaitu pihak internal perusahaan dan pihak eksternal perusahaan. Setelah kita mendengarkan landasan teorinya, kita lanjut kepada pembahasan. Seiring berjalannya pandemi COVID-19, beberapa aplikasi belajar yang tersedia di Indonesia seperti Ruang Guru mengalami tingkat keuntungan yang besar. Hal ini dikarenakan banyaknya pelajar yang menggunakan platform tersebut. Baik, selain yang telah dibahas sebelumnya, Ruang Guru juga mengklaim sudah punya lebih dari 38 juta pengguna terdaftar, serta diakses sampai 200 juta kali per bulan. Total pengguna itu naik pesat dari 15 juta pada tahun 2019 meningkat sebanyak 7 juta pengguna pada akhir tahun 2020, sehingga total pengguna pada tahun 2020 itu sampai 22 juta pengguna. Selain terakselerasi karena COVID-19, pertumbuhan pengguna Ruang Guru ini juga disokong oleh atraktivitas konten, fitur yang beragam, sampai pengalaman komprehensif pengguna. Baik, seperti yang telah dijelaskan oleh kedua teman saya yaitu Sela dan Indi, kita juga mendapatkan informasi dari TEIN Asia yang melaporkan bahwa Ruang Guru membukukan pendapatan sebesar 63 juta US dollar sepanjang 2020 dan berhasil mencetak laba operasional sebesar 1,8 juta US dollar. Dengan begitu, maka kita dapat menarik benang merah atau kesimpulan bahwa berdasarkan data laporan keuangan perusahaan Ruang Guru pada tahun 2019-2020 yang melaporkan bahwa perusahaan tersebut mengalami keuntungan sebesar 63 juta US dollar atau sekitar 975 miliar dalam rupiah sepanjang tahun 2020, sehingga keputusan kami sebagai pihak eksternal perusahaan, yaitu sebagai kreditor, memutuskan untuk tetap memberikan pinjaman terhadap perusahaan tersebut. Baik, presentasi mengenai laporan keuangan pada perusahaan Ruang Guru dengan periode tahun 2019-2020 akan kami tutup. Dengan begitu, bila ada teman-teman yang merasa masih abu-abu dengan materi yang kami sampaikan, maka teman-teman bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.